Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini akan membahas tentang pembuatan soal untuk ujian, yaitu berupa soal jenis pilihan ganda kompleks dan benar salah. Untuk aplikasi yang digunakan adalah aplikasi MasterWeb. Kemudian untuk penginputan soal berada di akun guru masing-masing, bisa koordinator soal, bisa guru pembuat soal. Untuk itu, Bapak Ibu bisa mengakses halaman MasterWeb masing-masing sekolah, kemudian mengisikan username dan password milik pribadi masing-masing, kemudian klik sign in untuk mulai masuk ke akun pribadi masing-masing guru. Di dalam akun pribadi masing-masing guru terdapat menu ujian. Di dalam menu ujian terdapat beberapa submenu lagi. Untuk penginputan soal kali ini kita masuk ke menu butir soal. Kemudian pada menu butir soal terdapat 3 opsi, yaitu tambah kumpulan soal, yang kedua adalah impor Excel, kemudian yang ketiga adalah impor dari bank soal. Untuk kali ini karena kita baru pertama kali membuat soal jenis pilihan ganda kompleks dan benar salah, maka kita pilih dulu dengan yang cara pertama dan menggunakan form manual, yaitu melalui menu tambah kumpulan soal. Setelah kita klik, akan masuk ke form penginputan soal seperti biasanya. Di sebelah kanan ada bagian pengaturan, kemudian di sebelah kiri ada bagian untuk pengisian soal dan opsi jawaban. Untuk di bagian kanan kita harus setting terlebih dahulu, jangan sampai lupa, karena di bagian kanan ini yang mempengaruhi untuk jenis ujian dan sebagainya yang akan digunakan pada soal tersebut. Pertama-tama pilih dulu jenis ujian. Misalkan kita ingin membuat tryout, kemudian pilih kelasnya atau untuk tingkat kelas berapa, kemudian pilih jurusan. Untuk matpel yang umum, misalkan matematika atau bahasa Indonesia, ini bisa digunakan untuk beberapa jurusan sekaligus, maka cukup pilih semua saja. Kemudian untuk rombel, di sini bisa pilih sesuai rombel yang menggunakan soal tersebut, atau bisa pilih opsi semua jika soal tryout tersebut untuk semua kelas di tingkat kelas 3 dan untuk semua jurusan. Bisa dipilih opsi semua seperti ini. Jika hanya untuk beberapa kelas, maka rombelnya bisa dipilih, misal rombel 10 KA1, 10 KA2, 10 KA3. Seperti ini. Jika untuk semua kelas atau semua rombel, maka cukup pilih opsi semua saja. Tidak perlu ditulis detail atau dipilih satu persatu sampai semua rombel diinput. Cukup pilih opsi semua seperti ini. Kemudian di bagian materi singkat, ini digunakan untuk jenis ujian, misalnya adalah ulangan harian atau ulangan susulan. Kalau untuk ujian yang jenisnya STS atau SAS atau PSAJ, itu adalah gabungan dari beberapa materi, jadi tidak perlu diisikan, dikosongi saja seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian jika ingin dibuat opsi, misalnya paket A atau paket B, boleh diisikan pada materi singkatnya. Misalkan ujian tryoutnya ada paket A, ada paket B, maka di materi, bagian materi boleh diisi dengan misalnya tryout paket A, seperti ini. Kalau hanya satu paket tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kalau untuk ulangan harian, misalkan minggu ini materinya tentang bilangan bulat, boleh diisi seperti itu. Untuk materi singkat tidak bisa terlalu panjang ya Bapak Ibu, jadi hanya maksimal 2 kata saja. Kemudian di bagian mata pelajaran wajib diisi. Misalkan kita untuk membuat soal bahasa matematika, nah seperti ini. Kita pilih mata pelajarannya, maka kemudian di bagian kode soal ini akan otomatis terbentuk secara otomatis dari sistem, akan muncul kode soal, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dihapus. Kemudian default pertama yaitu mulai dengan nomor 1. Kemudian bisa diisikan bobot. Untuk bobot adalah nilai maksimal dari masing-masing soal.
Misalkan soalnya 10, untuk mencapai nilai 100 maka bobotnya bisa misal 10 seperti ini. Tergantung jumlah soal. Jadi semua jumlah bobot adalah perhitungan total dari bobot pada total soal. Misalnya soalnya 100, bobotnya 1, maka nilai maksimalnya juga 100. Kemudian di bagian jenis soal, seperti biasa Bapak Ibu sudah pernah menggunakan IC, sudah pernah menggunakan pilihan ganda biasa. Kemudian sekarang kalau pilihan ganda seperti biasa itu kan ada 5 opsi A, B, C, D, E. Tidak perlu diisi tulisan A, B, C, D nya jadi langsung merujuk ke kata-katanya saja. Sedangkan yang akan kami tutorialkan ini adalah terkait dengan pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda benar salah. Untuk pilihan ganda kompleks atau pilihan ganda kompleks lebih dari 1, ini bisa dipilih kode yang PGKL1. Kepanjangannya pilihan ganda kompleks lebih dari 1. Nanti kalau kita klik, maka bagian di sebelah kiri ini akan berubah opsi kunci jawaban menjadi seperti ini. Kemudian kita lanjut bagaimana cara mengisinya. Misalkan kita membuat soal, saya ketikkan dulu untuk soalnya. Misalnya soalnya seperti ini, berikut yang merupakan bilangan genap adalah opsi A 2, opsi B 3, opsi C 4, opsi D 6, opsi E 7. Sekarang tinggal kita berikan opsi kunci jawabannya, maka kunci jawabannya adalah A, C, dan D. 2, 4, dan 6. Sedangkan 3 dan 7 adalah bilangan ganjil, sehingga tidak perlu dicentang karena bukan kunci jawabannya. Nanti kunci jawaban adalah yang berwarna hijau. Jadi setelah kita centang seperti ini, maka kolom yang merupakan kunci jawaban akan berwarna hijau. Ya, sekali lagi di sini contohnya soalnya, berikut yang merupakan bilangan genap adalah 2, 3, 4, 6, dan 7. Karena opsi jawabannya adalah A, C, dan D, maka bisa kita centang opsi A, opsi C, dan opsi D. Nanti di anak-anak opsi jawaban akan teracak ya Bapak Ibu, jadi nanti akan tetap kuncinya mengikuti opsi jawabannya tadi. Seperti itu. Kemudian ini untuk soal pilihan ganda kompleks lebih dari 1. Jadi opsi jawabannya atau kunci jawabannya bisa lebih dari 1. Pengisiannya seperti ini. Kemudian setelah diisi bisa diklik simpan. Input data berhasil, berarti kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kalau kita cek pada bagian nomor soal akan masuk ke nomor 2. Tinggal kita berikan bobot di nomor 2 berapa bobotnya. Misal 10 lagi. Kemudian kita lanjut pengisian soalnya di bagian pertanyaan. Contoh lagi, satu soal lagi untuk pilihan ganda kompleks lebih dari 1. Saya ketikkan dulu. Berikut yang merupakan bilangan ganjil adalah 2, 3, 4, 6, dan 7. Berarti kunci jawabannya adalah B dan E. Sehingga kita centang di bagian kunci jawaban adalah B dan E, sehingga kolom B dan kolom E berubah warna menjadi hijau.
Berarti ini kita sudah mengisikan soal, mengisikan opsi jawaban, kemudian memberikan kunci dari soal tersebut. Sudah selesai, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jangan lupa diklik simpan. Lanjut ke tipe jenis berikutnya. Oke, kalau tadi kita pakai opsi pilihan ganda kompleks lebih dari satu, sekarang kita ganti ke pilihan ganda kompleks benar salah. PGK BS1. Kodenya adalah PGK BS1. Untuk benar salah hanya ada dua opsi nggih, jawaban A dan jawaban B. Bisa pengisian soalnya seperti ini, saya contohkan. Angka 8 adalah bilangan genap. Benar atau salah? Nah, karena saya meletakkan benar di opsi B, maka kita klik B sebagai opsi dari jawaban benar. Oke. Maka di sini kunci jawabannya adalah B dengan opsi jawaban adalah benar. Seperti ini ya. Sekali lagi, angka 8 adalah bilangan genap. Kemudian opsi yang pertama salah, opsi yang kedua benar. Karena angka 8 adalah bilangan genap, maka kita set kunci jawaban ke opsi B dengan isian yaitu benar. Cukup sederhana nggih Bapak Ibu. Kemudian kita klik simpan. Sudah tersimpan, kita bisa lanjut lagi dengan contoh lain untuk pilihan ganda kompleks benar salah. Tinggal kita isi dulu untuk bobot soalnya. Misal kita isi 10, kemudian kita isikan pertanyaan berikutnya. Contoh lagi. Contoh sederhana lagi. Menurut Anda, apakah pernyataan yang sesuai dengan soal berikut? 5 ditambah 5 sama dengan 10. Apakah benar ataukah salah? Opsi A, benar. Opsi B, salah. Karena 5 tambah 5 benar adalah 10, maka kunci jawaban kita set pada opsi A. Kemudian bisa kita klik simpan. Untuk bentuk soal yang ingin diisikan, bebas, bisa mengikuti kreasi dari Bapak Ibu. Yang penting opsinya hanya ada dua, yang menentukan bahwa soal tersebut apakah termasuk benar ataukah termasuk salah. Kemudian kita lanjut klik simpan. Ya, seperti itu pengisian untuk soal benar salah dan pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita tadi mengisikan soal menggunakan metode form, sekarang kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu menggunakan import Excel. Untuk penginputan soal menggunakan import Excel, bisa kita klik tombol import Excel. Kemudian di bagian atas pengaturan ini harus terlebih dahulu diisikan atau disetting, baru kemudian bisa kita download formatnya. Jadi tidak terbalik nggih, download dulu baru disetting, kemudian upload, tidak seperti itu, tapi setting dulu, download, baru di-uploadkan. Yang pertama kita pilih dulu jenis ujiannya, misal tryout, kemudian kelas, jurusan, rombel, kemudian untuk materi singkat, karena tadi saya di
soal yang pertama menggunakan paket A, maka ini saya isikan dengan paket B. Ini contoh saja. Untuk materi singkat tidak boleh diisi lebih dari 2 kata. Oke. Jadi untuk soal yang jenisnya STS atau SAS itu adalah rangkuman dari beberapa materi, maka materi singkat boleh dikosongi saja. Oke. Atau diberikan keterangan yang tidak boleh lebih dari 2 kata. Kemudian mata pelajaran bisa diisikan, contoh matematika, kemudian kita download dulu format Excelnya. Nanti akan muncul Excel pada folder download, kemudian kita buka. Nah, kalau kita buka seperti ini isinya, ada nomor, ada jenis, pertanyaan, jawaban, opsi A sampai dengan opsi E, kemudian jawaban benar, kemudian bobot dan acak. Ya. Kemudian di bagian atas ada keterangan sekolah, kelas, matkul dan guru. Ini tidak untuk diisi secara manual. Apabila di sini kosong, maka Bapak Ibu salah prosedur untuk download Excelnya. Jadi harus mengulang download template Excel yang baru. Kalau di sini sudah ada isinya seperti ini, dari sistem sudah otomatis dari pengaturan tadi, maka di Excel akan langsung muncul isiannya seperti ini. Tinggal kita mengisikan kolom pertanyaan. Untuk jenis, di sini sudah ada keterangan nggih. 1 pilihan ganda, 2 esai, 3 listening, 4 pilihan ganda kompleks lebih dari 1, 5 benar salah, 6 pilihan ganda PG benar salah lebih dari 1. Seperti itu. Kemudian tinggal kita isikan. Contoh, saya tadi sudah menyiapkan soal. Ya, contoh saya mengisikan 2 nomor saja. Yang ke bawah saya hapus dulu supaya tidak ikut terupload. Nah, kita sisakan nomor 1 dan nomor 2 saja. Dengan jenis 4, ini adalah pilihan ganda kompleks lebih dari 1. Kemudian jenis 5 adalah benar salah. Soalnya seperti ini. Berikut yang merupakan bilangan kelipatan 3 adalah opsinya 6, 9, 10, 12, dan 15. Maka di bagian jawaban benar, karena pengisiannya menggunakan angka, maka diisikan 1, 2, 4,5. Berarti jawaban benarnya adalah A, B, D, dan E. Sedangkan C karena salah jadi tidak dimasukkan dalam kunci jawaban, sehingga bentuknya menggunakan angka semua. Sedangkan untuk opsi benar salah, karena jawaban yang benar adalah B, maka juga diisi dengan angka, yaitu angka 2 pada kolom jawaban benar. Kemudian bobot bisa diisikan juga, contohnya total bobot dari semua nilai harus 100 nih. Jadi walaupun berbeda-beda sesuai tingkat kesulitannya, monggo bisa diatur sendiri. Kemudian di sini yang paling sering saya temui untuk Bapak Ibu seringkali kelupaan saat mengisikan jawaban benar atau kunci jawaban ini masih menggunakan huruf. Jadi kalau menggunakan huruf biasanya jawaban anak-anak tetap tersimpan tetapi tidak bisa dikoreksi oleh sistem sehingga nilainya 0 karena kuncinya harus berupa angka. Untuk penulisannya sekali lagi, untuk pilihan ganda kompleks menggunakan koma. Oke. Kalau opsi jawaban benarnya AB berarti 1,2 seperti itu. Kalau ini contohnya ABDE maka 1,2,4,5. Sedangkan untuk benar salah cukup satu saja opsinya, yaitu antara 1 dan 2, antara A dan B. Jadi kalau kuncinya ada di kolom B, maka jawaban benar diisi dengan angka 2. Untuk bobot dan acak diisi sesuai bobot yang Bapak Ibu berikan pada masing-masing soal. Kemudian untuk acak diisi angka 1 saja. Ya. Kemudian setelah disimpan, ini disimpan dulu. Kemudian kita kembali ke tampilan untuk mengimpor soal. Di bagian impor kita klik choose file atau pilih file, kemudian kita ambil soal yang tadi kita isikan atau kita inputkan, kemudian kita klik upload data.
sudah akan muncul keterangan impor selesai. Berarti soal sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya untuk pengecekan baik dari soal melalui form ataupun melalui Excel, kita bisa cek pada menu cetak soal. Tinggal kita pilih kodenya. Ini tadi paket tryout paket A, ini paket form, tryout paket B, ini pakai Excel. Kita cek yang paket A dulu. Ya, hasilnya seperti ini, guys. Soal 1 sampai dengan 2 ini adalah tadi pilihan ganda kompleks, sedangkan 3 dan 4 adalah benar salah. Sedangkan untuk paket B, ya, saya tadi ingin menginputkan ada 2 nomor, yaitu pilihan ganda kompleks 1 nomor 2 adalah benar salah. Untuk pilihan ganda kompleks opsinya juga akan langsung muncul koma-koma, berarti untuk jawabannya A, B, D, dan E. Sedangkan untuk benar salah ada satu opsi saja, 20 kurangi 5 sama dengan 15 benar, maka kunci jawabannya adalah B. Ya. Seperti itu Bapak Ibu terkait dengan penginputan soal pilihan ganda kompleks dan benar salah. Selanjutnya untuk butir soal ini juga bisa di preview dalam bentuk tampilan siswa. Kita bisa gunakan action, tombol action, kemudian tombol preview soal. Nah, untuk soal pilihan ganda kompleks tampilan di anak-anak seperti ini, nggih. Bisa dicentang mana yang merupakan jawabannya anak-anak. Contoh seperti ini. Kemudian kalau untuk benar salah juga tampilannya opsi A dan opsi B seperti ini. Untuk tampilan di guru tidak kami acak, okay? Jadi sesuai dengan opsi yang diinput. Tadi A-nya salah, B-nya benar, maka akan sesuai seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian penjelasan atau tutorial terkait penginputan soal pilihan ganda kompleks dan benar salah. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.